Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang syukur alhamdulillah pemirsa atas rahmat serta hidayahnya kita kembali dibangunkan hari ini, dibukakan mata kita, dan tentunya itu menjadi sebuah nikmat yang luar biasa karena itu adalah kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita dengan lebih baik lagi. Dan tentu tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia tentunya, dan dalam keadaan semangat. Karena setiap hari harus diisi dengan semangat yang baru juga. Kenapa? Karena itu adalah modal untuk diri kita menjalani hari-hari kita. Nah pemirsa, seperti biasa, senang sekali saya Ermala Septiana dapat menyapa Anda dalam program Inspirasi Sukses bersama dengan Kausar Management. Dan seperti biasa kalau sudah ada di Inspirasi Sukses artinya kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh motivator muda dengan pengalaman luar biasa ini yang membuktikan bahwasanya usia tidak menjamin kualitas seseorang. Nah saya juga sangat berbahagia karena sudah hadir di samping saya yakni Kang Edvan M. Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah seger aja lama nggak jumpa ya. Ya karena saya bahagia ketemu Mbak Irma. Alhamdulillah saya juga bahagia. Bulan purnama. Masya Allah, ribuan nggak? Belum ya? Oke, nggak juga ya. Tapi senang sekali bisa jumpa lagi Kang Edvan. Tambah seger, tentunya untuk semangat memberikan motivasi ya. Saya lihat di pemirsa nih kalau mengikuti media sosialnya Kang Edvan, banyak sekali pemirsa ada Instagram, ada YouTube. Apalagi Kang Edvan? Facebook Twitter, juga ya, semua Instagram, semua medsos itu dimanfaatkan. Karena memang kita kan kemajuan teknologi ya, apalagi anak muda harus sudah memanfaatkan media sosial, up to date, dan di situ banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pelajaran, nasihat. Aduh bahkan ya, kalau kita udah mulai kayak galau-galau nih, hampir pasrah, lihat aja medsosnya Kang Edvan, jadi semangat lagi, luar biasa. Terus bikin konten yang menarik ya Kang ya. Karena memang tujuannya ingin selalu bermanfaat, kerjanya sekali tapi manfaatnya berkali-kali. Masya Allah, amal jariah terus nih Kang Edvan ya, insya Allah. Baik, Kang Edvan, kali ini kita sudah tidak hanya berdua seperti biasa ya, kita sudah akan juga kehadiran seseorang yang akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Siapakah dia? Beliau adalah Kang juga, atau Abang, atau siapa nih? Karena beliau adalah pemuda keturunan Bugis, Sulawesi Selatan yang bertempat tinggal di Kupang. Ya, Nyong Andi Zulkifli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak-agak rancu nih kalau dipanggil Nyong gitu ya di Jakarta ya. Kita kalau orang-orang di luar daerah mereka mungkin nggak biasa ya dengan kata Nyong. Tapi Nyong itu sebutan bagi untuk laki-laki. Ya. Kalau kita abang di Jakarta. Abang ya. gitu ya. Abang Noni Jakarta. Oke, karena di Jakarta kita panggil lebih mudahnya lagi adalah abang juga deh ya. Bang Andi sehat ya di Jakarta ya. Supaya tidak menimbulkan makna-makna yang lain gitu ya. Bang Andi sehat? Biasa. Alhamdulillah sehat. Mbak Irma gimana, sehat? Alhamdulillah, baru kali ini kan gitu dong Kang, tanyain kabar juga. Mohon maaf, harus menginspirasi. Karena memang acara Inspirasi Sukses, jadi setiap narasumbernya juga kerap kali menginspirasi kita semua pemirsa. Nah pemirsa, bicara tentang Inspirasi Sukses karena memang ini adalah program yang tentu akan selalu mengajak Anda untuk lebih menjadi manusia yang semangat, yang bisa menginspirasi banyak orang. Tentunya tidak hanya acara ini, tapi kita harapkan Anda semua yang menjadi penonton setia acara Inspirasi Sukses juga bisa untuk menginspirasi masyarakat sekitar. Nah kali ini Bang Andi sudah hadir bersama dengan kita tentunya juga untuk berbagi pengalaman. Apa sih aktivitasnya hari-hari Bang Andi? Alhamdulillah sekarang lagi punya bisnis sendiri. Bisnisnya bergerak dalam bidang direct selling. Dan saya dengan tim saya kebetulan kita bangun sama-sama perusahaan ini dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Wow, luar biasa sekali. Kalau cuma menyapa Bang Andi saja nih pemirsa juga pasti dikira baru lulus kuliah ya, tapi sudah sukses dengan bisnis yang dikelolanya. Berapa tahun bisnis tersebut mulai dikelola? Sebenarnya kalau diceritain effortnya ini dimulai dari 2010 sebenarnya. Tapi bisnisnya baru bisa berjalan secara profesional itu di tahun 2014 sampai sekarang. Tapi memang dari kecil cita-citanya bukan mau jadi dokter ya, bukan jadi pilot ya? Bukan. Atau justru sebenarnya sudah punya cita-cita sejak usia muda untuk menjadi seorang pebisnis? Kalau pembisnis ini sebenarnya bukan cita-cita sebenarnya. Ini karena kepepet aja.
kepepet, aduh jadi, menarik sekali. Kepepet sukses. Kepepet sukses, luar biasa. Jadi the power of kepepet ini. Soalnya kalau ditanya cita-cita, dari kecil dulu pengennya jadi polisi sebenarnya. Jadi polisi, baik. Anda terselamatkan ya? Iya. Jadi pebisnis saja. Oke, lalu? Iya. Pernah juga ikut tes polisi dan dari satu tes ke tes yang lain akhirnya sampai di tes terakhir yang Pantohir ini saya dinyatakan untuk tidak lulus. Baik, itu kabar gembira ya? Oh, sedih saat itu justru sedih ya? Saat itu. Baik, justru setelah sampai di titik ini sekarang saya merasa ternyata ada hikmahnya saya kemarin tidak lulus tes polisi. Wah, luar biasa. Inilah pemirsa, kadang-kadang memang penyesalan datang di akhir, tapi juga keyakinan kita tentang hikmah itu terbukti juga pada saat-saat akhir. Begitu Kakang Edvan yang juga menjadi pengalaman hidup. Silakan. Ya, betul. Karena itu balik lagi bahwa rencana Allah selalu insya Allah akan selalu menjadi yang terbaik. Betul. Ya, kita terkadang menginginkan sesuatu, berharap sesuatu, tapi belum tentu terbaik. Ya, dan Allah lebih tahu karena Allah yang menciptakan kita plus skenario hidup kita. So, kalau hidup kita mau mendapatkan yang terbaik, ya ikuti saja apa yang Allah inginkan, ya, apa yang Allah mau, dan jadilah yang terbaik di dalamnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan salah satu contoh, yakni Bang Andi. Woi, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan luar biasa. Nanti ada efek-efeknya ya, tepuk tangannya pokoknya. Luar biasa. Karena memang kerap kali ini orang-orang, apalagi zaman sekarang ini kan lagi musim liburan ya. Kalau misalkan kita bicara tentang musim liburan sekolah, itu pasti dekat dengan memang anak-anak yang bahagia karena liburnya. Tapi ada juga mahasiswa ataupun siswa-siswi yang deg-degan akan sekolah barunya gitu ya. Itu kan juga menjadi hal yang kerap kali orang tua harus konsen di sana gitu. Karena anak-anak banyak yang akhirnya putus asa, malu karena nggak dapat sekolah impian gitu ya. Apalagi belum lulus sementara teman-teman yang lain udah pada wisuda. Itu gimana Kang Edvan nasihatnya nih? Ya, balik lagi seperti tadi contoh bahwa ya tenang aja, Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur skenario hidup kita sejak kita lahir sampai kelak kita meninggal gitu. Dan saya selalu mengatakan ini berkali-kali pemirsa bahwa kasih sayang dan cinta Allah kepada manusia itu melebihi 1.000.000 ibu. Ya, ini saya ulangi berkali-kali karena memang ya ibu saja yang mengandung dan melahirkan kita cintanya sangat luar biasa kepada kita anaknya. Allah bukan melahirkan, bukan mengandung, menciptakan. Maka bayangkan tidak mungkin ciptaannya ini Allah sia-siakan skenario hidupnya. Takdir hidupnya. Nah, maka begitu juga kita pemirsa, kalau misalnya anak kita atau bahkan Anda misalnya sekarang masih sekolah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau bahkan perguruan tinggi ke bekerja, lalu kemudian menganggap bahwa aduh gagal nih. Gagal is a process karena tidak ada kesuksesan yang tidak melewati tahap kegagalan. Nanti kita akan mendengarkan bahkan betul banget itu. Ya, kita akan mendengarkan berbagai kisah menarik, kisah hidup beliau, bagaimana dahulu beliau mengulang atau mengawali karirnya dan kemudian gagal, bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi dan terus seperti itu. Dan itu yang memang disebut dengan the art of life gitu, seni kehidupan. Jadi tidak ada orang hidup, siapapun orang sukses di dunia, sebut satu orang saja, siapapun itu, tidak ada yang pernah sukses tanpa melewati kegagalan. Jadi kegagalan-kegagalan itu justru jadikan pelajaran karena pelajaran terbaik adalah kegagalan gitu. Iya. Guru terbaik adalah pengalaman dan pengalaman terbaik adalah kegagalan karena pelajaran banyak di kegagalan itu. Betul sekali. Karena kalau kita nggak gagal pemirsa, kita menganggap sesuatu mudah dan akhirnya kita sepelekan. Nah, hal tersebut juga yang menjadi tabungan kegagalan masa depan gitu ya ketika kita menyepelekan sesuatu atau menganggap kecil sesuatu. Karena kalau pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada sudah sering menonton Inspirasi Sukses, tentunya sudah menonton episode-episode yang ada di Inspirasi Sukses, sudah mendengar juga bagaimana cerita Kang Edvan ya dalam kehidupannya, bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau akhirnya bangkit lagi, sempat terpuruk itu pasti gitu ya. Jadi bukan sebuah kesalahan besar ketika kita mendapatkan masalah kemudian kita putus asa, itu bukan kesalahan besar, tapi bagaimana setelah kita merasakan putus asa tersebut kita bisa bangkit lagi. Nah, ini juga tadi yang dikatakan Kang Edvan bahwa Bang Andi punya ceritanya karena usaha tersebut juga tidak langsung sukses. Nah, Bang Andi, setelah tadi gagal untuk menjadi atau menggapai cita-cita menjadi polisi, kemudian gagal sudah tes, sudah mempersiapkan diri ya, tahun demi tahun begitu ya. Itu gagal? Iya. Udah tahap terakhir, udah nggak ada tes lagi. Setelah berarti tes tersebut menentukan keberhasilan kamu. Udah tinggal ketuk aja SPN masuk dah. Ya ampun. Ini sakitnya biasanya double loh. Iya, double. Terakhir betul, kan? betul. Saat itu banyak nggak yang juga merasakan kegagalan yang sama? Banyak. Soalnya kalau dulu kuota daripada penerimaan itu kan cuma sekitar 35 orang untuk Kota Kupang. Sedangkan yang chassisnya itu ikut sekitar 1000-an lebih.
calon siswa ya? Iya, calon siswanya. Jadi dari tes yang pertama, administrasi awal sampai akhirnya ke Pantoir, kami sekitar ada 50 orang untuk Kota Kupang, dan 15 orangnya itu dieliminasinya, termasuk saya gitu. Angkat koper. Rasanya gimana? Rasanya gimana saat itu kemudian sempet ngerasa putus asa atau ngerasa kayaknya hidup gue selesai sampai di sini gitu nggak sih? Pastinya kecewa banget sih waktu itu, Kak. Soalnya kita udah keluarin usaha yang nggak nanggung-nanggung, proses tesnya ini udah 3 bulan juga, dari awal sampai dengan tes yang terakhir. 3 bulan. Tapi bukan dari yang 3 bulannya, dilihat dari yang kita preparationnya dari awal, tahun-tahun yang lalu. Karena udah banyak belajar, mulai dari psikotes, mulai dari mempersiapkan fisik, gitu. Olahraganya juga sering. Dari awalnya saya nggak bisa renang, akhirnya saya memaksakan diri untuk bisa renang. Jadi luar biasa sekali effortnya. Akhirnya merasa bahwa ketika usaha ini kok sampai di titik seperti ini, udah berusaha tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan, itu luar biasa sakit sekali sih. Sampai nggak mau tes lagi waktu itu. Siap Bang Andi. Jadi sebelum air mata harus menetes, yang nampaknya menceritakan kegagalan itu sudah berinang air mata karena mungkin bukan kegagalannya, tapi proses yang diingat begitu ya. Wah, perjuangan saya ternyata harus gagal. Nah, pemirsa, kita akan teruskan lagi tentunya cerita bagaimana Bang Andi bangkit dari kegagalan tersebut usai jeda berikut. Tetap di Inspirasi Sukses. Saat ini perusahaan dan instansi dituntut untuk terus mengembangkan sumber daya spiritual, culture building, MC, outbound, dan story.